Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anwar Wahai. Dalam video kali ini saya akan membawa teman-teman untuk mengenal salah satu negara paling menawan di Amerika Selatan, yaitu Argentina. Negeri yang dikenal dengan tarian tangannya yang memukau, sepak bola yang legendaris, dan pemandangan alam yang luar biasa indah, menyimpan kisah budaya yang kaya dan penuh warna. Dari gemerlap kota Buenos Aires yang elegan hingga tenangnya pegunungan Andes dan Glacier di Patagonia, Argentina menghadirkan perpaduan unik antara alam, seni, dan semangat hidup rakyatnya. Melalui video ini, kita akan mengenal Argentina lebih dalam. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri tanah perak yang menjadi rumah bagi seniman, penjelajah, dan juara dunia. Nama resmi negara ini adalah Republik Argentina. Kata Argentina berasal dari bahasa Latin Argentum, yang berarti perak, sebuah nama yang terinspirasi dari legenda tentang Gunung Perak yang dulu diyakini berada di wilayah ini. Ibu kota negara ini adalah Buenos Aires, kota metropolitan terbesar di Argentina. Selain pusat pemerintahan, Buenos Aires juga merupakan pusat seni, budaya, dan ekonomi. Kota ini dipenuhi bangunan bergaya Eropa klasik, jalanan yang hidup, dan kafe-kafe yang menjadi tempat lahirnya musik tango. Argentina terdiri dari 23 provinsi dan satu kota otonom federal, yaitu Buenos Aires. Secara geografis, wilayahnya terbagi menjadi beberapa kawasan utama, yaitu Andes di barat, Chaco di utara, Pampas di tengah, Patagonia di selatan, dan Mesopotamia di timur laut. Argentina terletak di bagian selatan benua Amerika. Negara ini berbatasan dengan Chili di barat, Bolivia, dan Paraguay di utara, serta Samudra Atlantik di timur. Pegunungan Andes menjadi batas alam alami yang membentang sepanjang lebih dari 5.000 km dengan Chili. Argentina dikenal dengan banyak ikon dan monumen yang mencerminkan semangat perjuangan, keindahan seni, dan identitas nasionalnya. Berikut beberapa yang paling terkenal. Yang pertama ada Obelisco de Buenos Aires. Monumen setinggi 67,5 meter ini berdiri di pusat kota Buenos Aires, tepat di persimpangan Avenida 9 de Julio dan Avenida Corrientes. Dibangun tahun 1936 untuk memperingati 400 tahun berdirinya kota. Obelisco menjadi simbol sejarah dan kebanggaan nasional. Tempat ini juga menjadi titik utama perayaan, termasuk ketika tim sepak bola Argentina meraih kemenangan besar. Yang kedua, Teatro Colón. Diresmikan pada tahun 1998, Teatro Colón dikenal sebagai salah satu gedung opera terbaik di dunia. Arsitekturnya memadukan gaya Italia dan Prancis klasik dengan interior megah dan akustik sempurna. Gedung ini mampu menampung lebih dari 2.400 penonton dan pernah menjadi tempat tampilnya legenda dunia seperti Luciano Pavarotti dan Placido Domingo. Yang ketiga, Plaza de Mayo. Plaza de Mayo adalah alun-alun bersejarah yang menjadi pusat peristiwa penting dalam sejarah Argentina, termasuk Revolusi Mei 1910 yang memicu perjuangan kemerdekaan. Disinilah berdiri Piramide de Mayo,
monumen tertua di Buenos Aires. Plaza ini juga menjadi tempat demonstrasi damai para Madres de Plaza de Mayo, simbol perjuangan hak asasi manusia di masa kediktatoran. Yang keempat, Monumen San Martin. Monumen ini menghormati Jenderal José de San Martin, pahlawan kemerdekaan Argentina, Chili, dan Peru. Terletak di Plaza San Martin, monumen ini menggambarkan San Martin menunggang kuda gagah dengan tangan menunjuk ke depan, simbol keberanian dan pembebasan rakyat Amerika Selatan dari penjajahan Spanyol. Yang kelima, Monumento Nacional de la Bandera. Monumen megah di kota Rosario ini dibangun untuk mengenang Jenderal Manuel Belgrano, pencipta bendera nasional Argentina. Diresmikan tahun 1957, monumen ini menjadi lokasi peringatan Hari Bendera Nasional setiap 20 Juni. Di bawahnya terdapat ruang penghormatan bagi para pahlawan nasional. Yang keenam, Cristo Redentor de los Andes. Patung Kristus penebus Andes berdiri di perbatasan antara Argentina dan Chili, di ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut. Patung setinggi 13 meter ini didirikan pada tahun 1904 sebagai simbol perdamaian antara dua negara yang pernah berselisih batas. Menariknya, patung ini dibuat dari logam bekas meriam perang, melambangkan kekuatan cinta dan perdamaian di atas kekerasan. Yang ketujuh, Floralis Generica. Karya seni modern berbentuk bunga logam raksasa yang menjadi ikon baru Buenos Aires. Dibangun oleh arsitek Eduardo Catalano dan diresmikan tahun 2002. Patung setinggi 23 meter ini memiliki mekanisme unik. Kelopaknya terbuka di pagi hari dan menutup di malam hari, melambangkan kehidupan, kemajuan, dan harapan abadi rakyat Argentina. Argentina memiliki banyak bandara penting yang tersebar di seluruh wilayahnya. Berikut ini 10 bandara utama yang menjadi pusat transportasi dan pariwisata nasional. Yang pertama, Buenos Aires Ministro Pistarini atau Ezeiza. Bandara internasional utama, pintu masuk wisatawan dari seluruh dunia. Yang kedua, Mendoza Airport atau El Plumerillo, gerbang menuju wilayah penghasil anggur terbaik Argentina. Yang ketiga, Buenos Aires Jorge Newbery Airport, bandara domestik terbesar di ibu kota. Yang keempat, El Calafate Airport, akses menuju Taman Nasional Los Glaciares dan Cluster Perito Moreno. Yang kelima, Puerto Madryn Airport, dekat dengan Semenanjung Paldes, Surga Paus, dan Penguin. Yang keenam, Formosa Airport, bandara utama di utara, dekat perbatasan Paraguay. Yang ketujuh, Mar del Plata Airport, di kota pantai terkenal, dinamai musisi tango Astor Piazzolla. Yang kedelapan, Neuquén Airport, penghubung utama wilayah Patagonia Utara. Yang kesembilan, El Palomar Airport, dulunya pangkalan militer, kini melayani penerbangan komersial. Yang kesepuluh, Ushuaia Airport, bandara paling selatan di dunia, gerbang menuju Antartika. Selain itu, terdapat pulau bandara penting di Cordoba, Rosario, Bariloche,
Jujuy, Salta, dan Bahia Balance yang mendukung mobilitas wisatawan domestik dan internasional. Argentina menawarkan berbagai keindahan alam dan budaya. Di antaranya yang pertama ada air terjun Iguazu, keajaiban alam dunia di perbatasan Brazil dan Argentina. Yang kedua ada Glacier Perito Moreno di Patagonia, salah satu glacier yang masih bertumbuh. Yang ketiga ada pegunungan Andes dengan puncak Aconcagua yang megah. Yang keempat La Boca dan Caminito, kawasan warna-warni yang menjadi tempat lahirnya tarian tango. Yang kelima ada Semenanjung Valdez, habitat paus, penguin, dan singa laut. Yang keenam ada Bariloche, kota pegunungan indah dengan danau biru dan nuansa Alpen. Yang ketujuh Salinas Grandes, dataran garam putih dan eksotis. Yang ke-8 ada El Tigre Delta, kawasan sungai dan pulau-pulau alami di utara Buenos Aires. Bahasa resmi negara ini adalah Spanyol dengan dialek khas Rio Platense. Selain itu, digunakan juga bahasa daerah seperti Quechua, Guarani, dan Mapudungun, serta bahasa imigran seperti Italia, Jerman, Prancis, Wales, Arab, dan Yiddish. Mayoritas penduduk Argentina adalah keturunan Eropa, tetapi masih ada kelompok asli seperti Guarani, Mapuche, Kola, Wichi, dan Diaguita. Keberagaman ini memperkaya identitas nasional dan menciptakan harmoni budaya yang kuat. Argentina dikenal di seluruh dunia lewat tango, tarian penuh gairah yang lahir di Buenos Aires. Selain itu, ada pula tarian rakyat seperti malambo, chacarera, jamba, murga, chamamé, dan cuarteto, masing-masing mencerminkan semangat dan tradisi daerahnya. Kuliner Argentina sangat dipengaruhi budaya Eropa dan tradisi lokal. Hidangan terkenal antara lain yang pertama ada asado, barbecue khas nasional. Yang kedua ada empanadas, pastel isi daging atau keju. Yang ketiga ada milanesa, choripan, dan locro. Hidangan sederhana namun syarat terasa. Tak ketinggalan mate, minuman teh herbal tradisional yang menjadi simbol persahabatan dan kebersamaan. Alat musik tradisional yang ada di negara ini diantaranya yang pertama ada bandoneon, yaitu alat musik utama dalam tango. Yang kedua ada bombo laguero, yaitu gendang besar khas rakyat Argentina. Yang ketiga ada charango, yaitu gitar kecil berdawai 10 dari Andes. Yang keempat adalah ada quena, yaitu seruling bambu khas pegunungan. Yang kelima ada gitar Spanyol, sangat umum digunakan dalam musik rakyat. Selain itu, ada juga alat perang tradisionalnya. Di antaranya ada yang pertama facon, yaitu pisau panjang khas gaucho. Yang kedua boleadoras, yaitu senjata lempar berbentuk bola logam. Yang ketiga ada lanza, yaitu tombak tradisional penunggang kuda. Senjata-senjata ini mencerminkan kehidupan para gaucho, perjuangan padang pampas yang gagah berani. Rumah adat di Argentina dikenal dengan nama rancho, terbuat dari bahan alami seperti tanah liat, jerami, dan kayu. Atapnya rendah dan miring untuk menahan panas matahari. Rumah ini melambangkan kesederhanaan,
dan kehidupan rakyat di pedesaan. Argentina memiliki banyak lagu rakyat yang dengan makna mendalam. Di antaranya yang pertama ada El Humahuacueno, yaitu lagu rakyat dari Jujuy yang menggambarkan semangat daerah pegunungan. Yang kedua ada Zamba de mi Esperanza, yaitu lagu bertema cinta dan harapan populer di seluruh negeri. Yang ketiga ada Caminito, yaitu lagu klasik dari Buenos Aires yang menggambarkan kenangan cinta dan menjadi simbol budaya tango. Pakaian adat laki-laki dikenal dengan sebutan Guacho outfit, terdiri dari celana longgar bernama bombaka, sepatu boot kulit, topi lebar, dan ikat pinggang kulit. Sementara wanita mengenakan polera, rok panjang berlapis renda dan blus dengan bordiran indah. Busana ini sering digunakan dalam festival rakyat dan pertunjukan tarian tradisional. Salah satu ritual adat terkenal adalah Festival Pachamama atau Ibu Pertiwi. Dilaksanakan setiap Agustus di daerah Pegunungan Andes. Masyarakat mempersembahkan makanan dan bunga ke tanah sebagai tanda terima kasih kepada alam. Ritual ini mencerminkan harmoni antara manusia dan bumi. Kerajinan tangan Argentina sangat beragam. Antara lain, yang pertama ada anyaman dari wool lama dan alpaka. Yang kedua ada ukiran kulit dan perak khas masyarakat Pampas. Yang ketiga ada kain tenun berwarna cerah dari wilayah Salta dan Jujuy. Kerajinan ini sering dijadikan oleh-oleh khas Argentina. Salah satu cerita rakyat terkenal adalah legenda El Familiar, roh berbentuk ular raksasa yang dipercaya menjaga kebun tebu di Tucuman. Ada pula kisah La Difunta Korea, seorang wanita suci yang meninggal di gurun saat mencari suaminya, namun tubuhnya dipercaya tetap menyusui bayinya. Kisah ini menjadi simbol kesetiaan dan pengorbanan seorang ibu. Sebagian besar masyarakat Argentina beragama Katolik Roma, namun masih terdapat unsur kepercayaan lokal seperti pemujaan terhadap Pachamama atau Dewi Bumi dan penghormatan terhadap roh leluhur. Di beberapa daerah, keyakinan tradisional bercampur dengan praktik agama Katolik, menciptakan tradisi spiritual yang unik. Permainan rakyat yang populer di Argentina antara lain yang pertama ada pato, permainan menunggang kuda yang merupakan olahraga nasional, mirip polo tapi menggunakan bola bertali. Yang kedua ada rayuela, permainan lompat kotak seperti engklak. Dan yang ketiga ada truco, permainan kartu tradisional yang dimainkan di seluruh negeri. Pengobatan tradisional Argentina memadukan pengetahuan pribumi dan pengaruh Eropa. Ramuan herbal seperti yerba mate, manzanilla atau chamomile, dan ruda sering digunakan untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan ringan. Selain itu, praktik curanderismo, yaitu penyembuhan spiritual oleh tabib lokal, dan masih ditemukan di pedesaan. Beberapa peninggalan penting di Argentina, yang pertama ada Casa Rosada, yaitu istana kepresidenan berwarna merah muda di Buenos Aires. Yang kedua ada Katedral Metropolitana, yaitu gereja tertua dan terbesar di ibu kota. Yang ketiga ada Museo Nacional de Bellas Artes, yaitu museum seni bersejarah
dengan koleksi lukisan klasik Argentina. Yang keempat ada Taman Nasional Los Glaciares, yaitu situs warisan dunia UNESCO. Yang kelima ada San Ignacio Mini, yaitu reruntuhan misi Yesuit yang mencerminkan sejarah kolonial Argentina.